Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lilis Trisuryani-Grum. Saya dari kelompok 12. Saya dari Deputi 3 bagian pengawasan pangan olahan. Saya di bagian Direktorat ketiga, yaitu Direktorat Pengawasan Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dan teman saya Evi Susanti dari UHAMKA. Kami ingin mempresentasikan apa yang kami dapat selama PKPA. Menurut Peraturan Kepala Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Kerja dan Organisasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang terdiri dari 3 subdirektorat. Subdirektorat yang pertama yaitu Subdirektorat Inspeksi Pangan Risiko Rendah. Subdirektorat yang kedua yaitu Inspeksi Pangan Risiko Sedang dan Bahan Tambahan Pangan. Nah, yang ketiga Subdirektorat Inspeksi Ekspor, Impor, dan Iklan Pangan. Pada masing-masing subdirektorat terdiri dari 2 seksi. Seksi yang pertama itu tentang peredaran pangan risiko rendah. Yang kedua, inspeksi produksi pangan risiko rendah. Kemudian yang ketiga, inspeksi produksi dan peredaran pangan risiko sedang. Jadi, di direktorat kami terdiri dari 3 subdirektorat, yang masing-masing subdirektorat itu mempunyai 2 seksi. Jadi, totalnya ada 6 seksi. Dan pada hari pertama kami PKPA, kami langsung dibagi menjadi 2 tim. Teman saya Evi ada di Subdirektorat Inspeksi Pangan, Risiko Sedang, dan Bahan Tambahan Pangan. Saya sendiri, berada di Subdirektorat Inspeksi Ekspor, Impor, dan Iklan Pangan. Untuk pemaparan lebih jelas tentang Subdirektorat Inspeksi Pangan Risiko Sedang dan Bahan Tambahan Pangan akan dipaparkan oleh teman saya namanya Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Susanti. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai unit kerja di mana saya ditempatkan selama PKPA, yaitu di Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang, tepatnya di Subdirektorat Inspeksi Pangan Risiko Sedang dan Bahan Tambahan Pangan. Dan saya dibimbing oleh Ibu Neni Yuliza, SSI APT. Struktur organisasi Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang ini berada di Deputi 3 dengan pelaksana tugas direktur oleh Ibu Sondang Widya Estikasari. Kemudian di dalam direktorat ini terdapat 3 subdirektorat. Yang pertama ada Subdirektorat Inspeksi Pangan Risiko Rendah. Di bawahnya terdapat 2 seksi, yaitu Seksi Inspeksi Peredaran Pangan Risiko Rendah dan Seksi Inspeksi Produksi Pangan Risiko Rendah. Kemudian subdirektorat yang kedua adalah Subdirektorat Inspeksi Pangan Risiko Sedang dan Bahan Tambahan Pangan. Yang di bawahnya terdapat 2 seksi, yaitu ada Seksi Inspeksi Peredaran dan Produksi Pangan Risiko Sedang dan Inspeksi Peredaran Bahan Tambahan Pangan dan Bahan Kontak Pangan. Kemudian yang ketiga adalah Subdirektorat Inspeksi Ekspor, Impor, dan Iklan Pangan. Yang di bawahnya terdapat 3 seksi. Seksi yang pertama adalah Seksi Inspeksi Pangan Ekspor dan Impor. Kemudian yang kedua adalah Seksi Inspeksi Iklan Pangan. Dan yang ketiga adalah Seksi Tata Operasional. Direktorat ini berperan di dalam Badan POM dalam kegiatan post-market, yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap pangan risiko rendah dan sedang serta bahan tambahan pangan yang beredar di pasaran. Subdirektorat Inspeksi Pangan Risiko Sedang dan Bahan Tambahan Pangan. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa subdirektorat ini memiliki 2 seksi, yaitu Seksi Inspeksi Produksi dan Peredaran Pangan Risiko Sedang dan Inspeksi Peredaran Bahan Tambahan Pangan dan Bahan Kontak Pangan. Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2017, tugas dari kedua seksi tersebut adalah melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, lalu pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan evaluasi, dan melakukan
pelaporan pelaksanaan inspeksi sarana atau fasilitas produksi dari masing-masing komoditi. Adapun ruang lingkup dari Subdirektorat Inspeksi Pangan Risiko Sedang dan Bahan Tambahan Pangan ini adalah yang pertama, pangan olahan rumah tangga, yang kedua adalah bahan tambahan pangan, dan yang ketiga adalah kemasan pangan. Kemudian, Subdirektorat ini melakukan tindak lanjut pengawasan terpadu terhadap bahan tambahan pangan, bahan berbahaya, dan pangan fortifikasi. Nah, jika ditemukan adanya bahan berbahaya yang terkandung di dalam suatu pangan, maka tim pengawas terpadu akan melakukan penyegelan terhadap pangan terkait dan kemudian akan dimusnahkan. Kemudian, jika ditemukan pangan fortifikasi yang tidak memenuhi syarat, maka dilakukan pembinaan dan produsen dihimbau untuk memenuhi sertifikat sesuai dengan ketentuan di peredaran. Selanjutnya, alur penerbitan izin produsen bahan tambahan pangan. Yang pertama dilakukan adalah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, Balai Besar POM akan mengunjungi sarana produksi dari pelaku usaha dan menilai sesuai dengan form penilaian. Kemudian yang ketiga, jika ditemukan masalah atau temuan terkait dengan sarana produksi bahan tambahan pangan, pelaku usaha harus dapat mengatasinya dan dituliskan di dalam form CAPA atau Corrective Action Preventive Action. Setelah berkas-berkas yang dibutuhkan lengkap dan pelaku usaha sudah menuliskan form CAPA, maka akan dikirimkan form untuk diisi data dan kuasa produsen, lalu dikirimkan kembali ke email BPOM. Kemudian dikirimkan kembali ke Badan POM melalui email. Setelah itu, Badan POM akan mengirimkan surat perintah bayar kepada pelaku usaha. Kemudian, penerbitan izin produsen akan dikirimkan melalui email dan via persuratan dengan timeline 45 hari kerja setelah pelaku usaha melakukan pembayaran. Dokumen yang harus disiapkan yaitu surat permohonan dari pelaku usaha dengan mencantumkan nomor kontak yang bisa dihubungi dan alamat dari sarana produksi. Kemudian yang kedua, surat izin usaha industri atau SIU, atau tanda daftar industri atau TDI, atau surat keterangan domisili usaha SKDU untuk UMKM. Kemudian yang ketiga adalah peta lokasi yang dibuat secara detail dan sesuai dengan kondisi sekarang, tidak menerima dari Google Map. Kemudian yang keempat adalah denah bangunan yang dibuat secara terperinci dan detail, dimulai dari pintu masuk, tempat dilakukannya produksi, gudang bahan baku, dan gudang untuk produk jadi. Kemudian yang kelima adalah daftar bahan tambahan pangan yang akan diproduksi, dilengkapi dengan data organoleptik yaitu bau, rasa, warna, komposisi, merek, dan KMI, dibuat secara detail dan terperinci serta dilampirkan data analisis produk. Kemudian yang keenam, daftar bahan baku yang digunakan termasuk supplier dari bahan bakunya dan dilampirkan sertifikat keamanan seperti COA atau MSDS. Kemudian yang ketujuh adalah daftar peralatan yang digunakan, dibuat dalam bentuk list dengan mencantumkan perawatan apa saja yang dilakukan, penggunaan dari peralatan tersebut, merek dari peralatan, dan bahan dasar dari peralatan tersebut. Kemudian yang kedelapan adalah alur proses produksi, dibuat secara detail dan terperinci mulai dari penerimaan bahan baku sampai proses packing. Dan yang terakhir adalah hasil audit pemeriksaan sarana yang dilakukan oleh Balai Besar POM beserta lampiran form CAPA.
Kemudian, selama PKPA berlangsung, saya mendapatkan tugas khusus untuk dikerjakan. Yang pertama adalah mencari merek garam yang paling banyak beredar dan garam TMS di berbagai wilayah ladang garam berdasarkan data SIPT tahun 2019. Yang A, merek garam yang paling banyak beredar. Dari data SIPT tahun 2019 didapatkan bahwa garam tidak bermerek paling banyak beredar dengan persentase 11%. Kemudian yang B, persentase garam TMS. Berdasarkan data SIPT tahun 2019 didapatkan bahwa garam TMS paling banyak beredar di wilayah Banda Aceh dengan persentase 61%. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan data produk garam Himalaya dari berbagai toko online di berbagai marketplace dan mencari tahu merek garam yang paling banyak beredar dan range harga untuk satu kemasan, kemudian merek garam yang paling banyak beredar di daerah masing-masing. Yang A, merek garam yang paling banyak beredar. Dari data yang saya kumpulkan, didapatkan bahwa yang paling banyak beredar adalah garam dengan tanpa merek, dengan persentase 34%. Kemudian yang B, range harga untuk satu kemasan, didapatkan yang paling terkecil adalah 50 gram dengan range harga 5.000 sampai 12.000 dan yang paling besar adalah 2 sak dengan harga 1.800 sampai 2.960.000. Yang C, merek garam yang paling banyak beredar di daerah masing-masing. Dari data yang saya kumpulkan, didapatkan bahwa yang paling dominan merek garam yang paling banyak beredar adalah garam dengan tanpa merek. Saya akan memaparkan tentang subdirektorat yang ketiga, yaitu tentang subdirektorat inspeksi ekspor, impor, dan iklan pangan. Di subdirektorat ketiga ini dibagi menjadi 2 seksi. Seksi yang pertama adalah seksi inspeksi ekspor dan impor. Seksi yang kedua yaitu seksi inspeksi iklan pangan. Untuk seksi yang pertama, yaitu seksi inspeksi pangan ekspor dan impor. Di seksi ini bergerak dalam bidang pengawasan premarket. Ya, yang terlihat di sini adalah beberapa landasan hukum untuk kegiatan inspeksi pangan ekspor dan impor. Landasan hukum yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Kemudian yang kedua ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013. Ini mengatur tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, lemak, serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji. Terus yang ketiga, Peraturan Badan POM Nomor 13 Tahun 2019 tentang batas maksimum cemaran mikroba pangan olahan. Dan yang keempat adalah Peraturan Badan POM Nomor 3 Tahun 2018 tentang pangan iradiasi. Yang kelima ada Peraturan Badan POM Nomor 5 Tahun 2018 tentang batas maksimum cemaran logam berat dalam pangan olahan. Yang terakhir ada Peraturan Badan POM Nomor 3 Tahun 2014. Ini mengatur tentang perubahan pada Peraturan Badan POM Tahun 2011 tentang pengawasan formula bayi dan formula bayi untuk keperluan medis khusus. Ya, jadi di sini adalah proses pemberian surat keterangan impor melalui online via website di ibpom.pom.go.id. Ketika memasuki website tersebut, akan terlihat tampilan seperti ini. Dan di sini bisa memilih registrasi baru atau login aplikasi atau regulasi. Ya, jadi untuk memperoleh SKI atau surat keterangan impor bagi perusahaan yang belum pernah mendaftar sebelumnya, bisa memilih login registrasi. Nah, pada login registrasi tersebut dibutuhkan data-data untuk bisa memperoleh SKI tersebut. Data yang pertama adalah data perusahaan. Gimana sih data perusahaan? Maksudnya data perusahaan itu adalah data yang berisi nama perusahaan, NPWP, jenis perusahaan, jenis usaha, nomor izin usaha, dan alamat perusahaan. Nah, data yang kedua adalah data penanggung jawab. Data penanggung jawab ini memerlukan nama lengkap,
jabatan, alamat, dan nomor telepon si orang yang akan bertanggung jawab sebagai administrator. Kemudian data selanjutnya yang dibutuhkan adalah data login. Data login di sini memerlukan username. Username adalah nama yang akan digunakan untuk melakukan proses login pada aplikasi IBPOM. Kemudian yang kedua itu ditujukan kemana. Untuk verifikasi ini boleh di Badan POM atau Balai Besar POM atau Balai POM. Kemudian pemilihan nama kantor ini ditujukan harus sesuai dengan tempat pengeluaran dari barang yang akan diimpor. Setelah semua data terisi dengan lengkap, maka data tersebut dikirimkan ke Badan POM dengan mengklik submit. Setelah diproses, akan diverifikasi oleh Badan POM. Kemudian kalau Badan POM menyetujuinya, maka otomatis email akan diterima oleh si pelaku usaha tersebut. Email tersebut berisi notifikasi tidak atau di ACC-nya si pelaku usaha tersebut. Sesuai dengan peraturannya, Seksi Inspeksi Pangan, Impor, dan Ekspor menjalankan tugasnya melakukan penyiapan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta dilakukan juga pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan inspeksi pangan, ekspor, dan impor. Kemudian, untuk seksi yang kedua adalah seksi inspeksi iklan pangan. Di seksi ini landasan hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999. Ini peraturannya masih yang lama tentang label dan iklan pangan. Kemudian peraturan kedua tentang Peraturan Kepala Badan POM Nomor 13 Tahun 2016. Peraturan ini tentang klaim pada label dan iklan pangan. Yang ketiga itu Peraturan Kepala BPOM Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Periklanan Pangan Olahan. Ya, jadi gimana sih bikin iklan pangan yang bagus itu? Nah, untuk membuatnya diperlukan dokumen permohonan persetujuan rancangan iklan. Di sini ada data teknis dan data administratif. Data administratif itu ada 3, seperti surat permohonan, bukti pembayaran, dan fotokopi lembar persetujuan izin edar dan label yang disetujui oleh Badan POM. Jadi sebelum membuat iklan, produk tersebut telah disetujui izin edarnya oleh Badan POM. Dan kemudian ada data teknis. Data teknis di sini adalah rancangan iklannya seperti apa, gambarnya, tulisannya. Kemudian kalau untuk iklan di radio itu skripnya seperti apa. Kemudian rancangan iklan dan media televisi itu maksimal terdiri dari 4 frame. Kemudian yang kedua adalah fotokopi data dukung untuk klaim tertentu. Misalnya ada seperti literatur, jurnal penelitian, atau hasil survei. Nah, di sini ada contoh iklan pangan yang tidak memenuhi ketentuan atau TMK. Iklan ini adalah iklan yang ditemukan pada sebuah supermarket atau swalayan ya. Jadi ini menempel pada freezer. Tulisannya lengkapi kebutuhan protein. Ya, padahal pernyataan tersebut memberikan kesan bahwa dengan mengkonsumsi produk dapat memenuhi kebutuhan protein. Iklan ini salah, karena menurut Undang-Undang Republik Indonesia tentang pangan, iklan pangan itu tidak boleh menyesatkan. Dan untuk Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2016 tentang pedoman teknis ya, di pasal 3 itu iklan harus memuat keterangan yang benar dan keterangan yang tidak menyesatkan. Kemudian untuk pasal selanjutnya, iklan tersebut belum mencantumkan label, baca label sebelum membeli. Ini ada gambar labelnya di situ ya. Iya, selanjutnya saya akan memaparkan tentang tugas khusus saya yang telah saya dapatkan di seksi iklan pangan. Nah, tugas khusus saya itu adalah tentang evaluasi informasi iklan produk pangan olahan yang beredar di media online. Kebetulan waktu itu saya dapat di Instagram. Iya, jadi ini adalah tugas khusus saya, teman-teman. Tugas khusus ini tentang evaluasi informasi iklan produk pangan olahan yang beredar di media online. Kebetulan media online-nya itu adalah Instagram. Ini diambil pada tanggal 28
Maret 2020 pada jam 7.22 waktu Indonesia Barat. Di sini ada 2 iklan. Iklan yang pertama, ini tapi satu produk ya, tentang yogurt. Nah, di iklan ini yogurtnya itu mengklaim tentang pencernaan sehat, imunitas meningkat, dan tulisannya juga ada lapar yang lebih menyehatkan. Nah, kemudian ini sudah saya cek di websitenya cekbepom.pom.go.id. Yogurt ini telah terdaftar dengan nomor registrasi MD 2015 sekian. Masa berlakunya juga masih lama sampai 2025 dan diterbitkan oleh e-registration Pangan Olahan Direktorat Registrasi Pangan Olahan. Nah, di sini tertera nama produknya dengan jelas ya. Ini sudah legal produknya, jadi tertera di Badan POM. Nah, dari hasil evaluasi ini, produk tidak memenuhi ketentuan karena mencantumkan yang tadi saya bilang, pengganjar lapar yang lebih menyehatkan, pencernaan sehat, dan iklan tersebut tidak mencantumkan baca label sebelum membeli. Nah, untuk hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang RI karena dia membuat pernyataan mengenai pangan yang tidak benar dan menyesatkan. Kemudian yang kedua itu Peraturan Kepala BPOM nomor 2 tahun 2016 tentang pedoman teknis pengawasan periklanan pangan olahan yang dia itu harusnya memuat keterangan yang benar dan keterangan yang tidak menyesatkan. Ya, untuk lampiran kedua tentang informasi iklan itu harusnya dia juga mencantumkan baca label sebelum membeli. Nah, untuk iklan itu juga kan nggak boleh ada kata-kata sehat, cerdas, pintar. Ini jika terkait dengan sebab dan akibat dari mengkonsumsi pangan yang diiklankan. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi itu, kita bisa jadi sehat, cerdas, atau pintar, itu nggak boleh. Dan iklan itu dilarang mencantumkan bahwa pangan dapat menyehatkan dan dapat memulihkan kesehatan. Nah, di nomor 2J ini adalah peraturan yang dilanggar oleh si iklan ini. Dia itu mengklaim tentang pencernaan yang sehat, terus lapar yang lebih menyehatkan. Mengganjal lapar yang lebih menyehatkan itu nggak boleh. Ya, teman-teman, jadi itu adalah pemaparan kami berdua tentang Direktorat Pengawasan Pangan Olahan Resiko Rendah dan Sedang. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.